Saatnya barang affordable lagi nih, dan kali ini barang affordable-nya itu adalah sebuah mechanical keyboard. Dan mechanical keyboardnya itu adalah NYK Nemesis Laser KX10, sebuah mechanical keyboard full size terbaru dari NYK Nemesis. Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, kenapa dari tadi aku bilang affordable? Karena tentu saja untuk rentang harga yang diberikan oleh NYK Nemesis ini terbilang cukup murah meriah. Yaitu untuk NYK Nemesis Laser KX10 ini dijual di angka 250 ribuan saja. Walaupun tentu saja jangan berharap lebih ya untuk sebuah mechanical keyboard full size di harga segini. Jadi turunkan ekspektasi kalian untuk spesifikasi yang diberikan dari mechanical keyboard yang satu ini. Jadi mending langsung saja kita ulas dari isi packaging NYK Nemesis yang satu ini. Buat isi boxnya sederhana saja ya. Tentu kita mendapatkan keyboardnya di sini dan kabelnya ini nggak detachable, jadi nyambung ke keyboardnya langsung nih. Dan next kita mendapatkan keycap spooler saja, nggak ada switch spooler. Dan terakhir kita dapat buku panduan yang cukup singkat dan kecil ini. Rasanya gimana gitu ya, untuk mechanical keyboard yang satu ini memang aksesorisnya itu tidak sebanyak itu. Dan untuk mechanical keyboardnya sendiri dapat terlihat secara langsung di sini layoutnya menggunakan layout full size alias tombolnya ini lengkap semua. Dan buat yang butuh layout seperti ini tentu saja mungkin kalian bakal tertarik nih. Lalu secara desain, kalau NYK bilang ini sih dia desainnya itu minimalis desain, full size dengan desain yang compact. Walaupun kalau menurutku desainnya ini tidak terlalu compact ya, masih terasa lebar dan besar juga. Paling terasa minimalis itu karena bagian body case-nya itu tergolong cukup slim. Kenapa slim? Karena di sini dia menggunakan tipe floating, yang case-nya itu nggak menutupi bagian sisi-sisi samping switch-nya. Mirip keyboard gaming zaman dahulu lah. Lalu di sini juga ada logo Nemesis-nya yang cukup besar ya. Besar memang tapi secara proporsional masih pas ukurannya. Lalu kalau melihat desainnya sendiri, estetikanya ini didukung dengan rainbow LED yang ada di sini. Dan di sini buat LED-nya itu warnanya udah paten, nggak bisa diubah. Alias di sini LED-nya itu terbagi menjadi beberapa bagian, bukan yang per lampunya itu bisa berubah warna. Pengaturan modenya pun hanya cuman mode animasi gerakannya saja, tidak yang sekompleks itu untuk peraturan rainbow LED dari keyboard yang satu ini. Bisa dimatikan bagi kalian yang tidak suka, tapi kalau dimatikan itu nanti fontnya tidak begitu kelihatan, jadi agak polos gitu kesannya untuk di keycaps-nya. Dan untuk keycaps-nya sendiri di sini menggunakan ABS double shot yang kualitasnya jujur saja biasa saja. Basic banget, printingnya pun ada yang rapi, ada yang tidak, dan memang warna transparannya itu agak gelap. Makanya kalau rainbow LED-nya dimatikan, fontnya itu tidak begitu terlihat untuk keyboard yang satu ini. Dan secara build quality, keseluruhan bodinya ini menggunakan bahan ABS plastik, tidak begitu kokoh. Namun kalau kalian memang nggak membantingnya atau membawa keyboard ini, harusnya sih masih aman karena memang tetap terasa solid kalau memang keyboard ini berada di tempatnya. Namun walaupun dari kualitas body di sini mungkin sedikit kurang, switch yang ada di sini menurutku sudah lumayan bagus. Walaupun di sini aku tidak tahu switchnya ini menggunakan merek apa, tapi NYK Nemesis memberikan 3 pilihan switchnya. Itu ada red, blue, dan juga brown, standar saja ya. Jadi mulai dari linear, tactile, dan juga clicky. Dan di device yang kita dapatkan ini menggunakan switch yang linear alias yang red. Feeling switchnya itu di sini sedikit berat namun halus, smooth gitu. Mungkin buat yang suka linear bisa banget mengambil red yang tipe ini. Lalu ada yang sedikit unik nih di mechanical keyboard yang satu ini, yaitu stabilizer yang ada di mechanical keyboard ini. Keycaps yang menggunakan stabilizer di sini hanya ada 2, yaitu spacebar dan juga right shift-nya. Jadi sisanya seperti left shift, backspace yang ada di bagian numpadnya itu juga ada enter, plus dan juga 0. Itu tidak menggunakan stabilizer. Bahkan termasuk enter yang ukurannya besar ini juga tidak menggunakan stabilizer. Makanya tadi pas aku cobain keyboardnya satu ini kok tidak rattle sama sekali. Ternyata memang karena nggak ada stabilizernya. Walaupun memang itu memberikan dampak positif juga, jadi terasa lebih smooth karena dia menggunakan performa dari switch-nya lah saja. Walaupun jadi agak wobbling alias bergoyang-goyang gitu switch-nya yang tidak menggunakan stabilizer.
Next, kalau ngomongin PCB yang ada di mechanical keyboard ini sangat disayangkan belum hot swap sama sekali. Jadi kita tidak bisa melepas switchnya itu sesuka kita. Dan memang untuk harga 200 ribuan saja masih sangat jarang ada mechanical keyboard yang sudah memberikan fitur hot swap. Kalau ada pun paling layoutnya bukan full size dan juga hot swapnya itu masih hot swap yang model lama itu loh, yang seperti soldered gitu, yang hanya bisa diganti oleh satu jenis switch saja. Dan kalau full size gini mintanya dijadikan full hot swap dan juga hot swapnya pakai soket universal, mungkin harganya akan lumayan ya pasti. Nah, buat fitur lainnya mungkin yang ditekankan oleh NYK Nemesis di sini ada satu fitur, yaitu adanya 25 key anti ghosting. Dan fitur ini bisa memungkinkan kalian untuk menekan 25 tombol sekaligus tanpa adanya jeda sama sekali. Dan memang fitur ini mungkin harusnya sih sudah terasa cukup ya. Sepertinya juga jarang ada kegiatan atau mungkin game yang harus memungkinkan kita untuk menekan 25 tombol sekaligus. Walaupun memang biasanya fitur ini jarang aku mention di review keyboard karena memang normalnya itu keyboard-keyboard yang ada di harga atasnya ini pasti sudah full anti ghosting gitu. Makanya tidak pernah aku mention gitu. Dan terakhir buat pengalaman yang diberikan, walaupun dari spesifikasinya yang mungkin terasa basic ya untuk keyboard NYK Nemesis Laser ini, namun pengalaman yang diberikan menurutku sudah cukup sangatlah nyaman. Dan ternyata menggunakan keyboard yang satu ini tidak seburuk itu, walaupun keyboard yang kita gunakan di studio ini pasti lebih mahal dari keyboard yang satu ini. Secara kenyamanan, bentuk dari bodinya yang slim itu membuat posisi jari saat mengetik itu lebih nyaman. Selain itu, pengalaman switch-nya pun juga sudah terasa bagus. Seperti yang aku jelaskan tadi, feeling switch rate-nya itu seperti berat, namun beratnya itu pasti. Dan rasanya itu smooth saat ditekan. Kalau buat sound signature-nya biasa saja, nggak begitu istimewa tapi masih menunjukkan suara dari sebuah mechanical keyboard seharusnya. Coba nilai sendiri deh untuk sound signature dari keyboard yang satu ini. Kalau menurutku secara harga yang diberikan untuk NYK Nemesis Laser yang satu ini sudah sesuai ekspektasi dan juga sudah sesuai rentang pasar harga yang ada. Kalau melihat saingan-saingannya pun fitur-fitur yang diberikan untuk sebuah mechanical keyboard full size di harga 200 ribuan rata-rata juga fitur-fiturnya mirip-mirip nih. Jadi memang mechanical keyboard yang satu ini mungkin bukan mechanical keyboard terbaik di harga 200 ribuan. Namun seharusnya dengan layout yang diberikan lalu fitur-fitur tambahan yang ada pun itu harusnya sudah mencukupi kebutuhan kalian untuk mengetik di komputer kalian. Apalagi kalau kalian memang mengincar layout full size yang seperti ini. Mungkin cocok kalau kalian gunakan di warnet, siapa tahu kalian ada yang punya usaha warnet ataupun usaha-usaha lainnya, atau mungkin bisa digunakan untuk di kantor. Dan sepertinya itu saja yang bisa aku katakan tentang NYK Nemesis Laser yang satu ini. Dan sekali lagi apa yang aku katakan di video ini murni pendapatku saja. Jika kalian memiliki pendapat lain bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.